Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ichmi Santrinova. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji T2 pihak independen dengan menggunakan SPSS ataupun uji Independent Sample T-Test dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan uji Independent Sample T-Test. Uji Independent Sample T-Test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Artinya, tidak berhubungan dan memiliki kelompok yang berbeda. Nah, di sini kita kelompok yang pertama itu adalah kelompok kelas eksperimen dan kelompok yang kedua itu adalah kelompok kelas kontrol. Nah, di sini saya sudah menginput nilai hasil ujian dari masing-masing kelas, di mana untuk kelas eksperimen yang sampelnya berjumlah 11 dan untuk kelas yang kedua yaitu kelas kontrol dengan jumlah sampelnya itu adalah 10. Jadi total semua sampel ataupun dari nilai ujiannya itu adalah 21. Nah, di sini kita akan melihat ataupun mencari tahu apakah ada perbedaan rata-rata antara hasil ujian kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, langsung saja kita ke proses analisa. Nah, kita klik menu analis, kemudian klik compartments, kemudian klik independent sample t-test. Nah, muncul tampilan seperti ini, lalu kita pindahkan untuk variabel nilai ujian ke kolom test variable. Kemudian untuk kelas kita pindahkan ke grouping variable. Nah, setelah itu klik define group. Kemudian pada grup 1 kita tuliskan 1, pada grup 2 kita tulis 2. Lalu klik continue, lalu klik OK. Kita tunggu hingga outputnya muncul. Nah, ini sudah muncul. Di sini terdapat dua buah output ya. Output yang pertama itu adalah grup statistik, yaitu menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah kita input, di mana ada dua kelas, yang pertama kelas eksperimen dan yang kedua itu adalah kelas kontrol. Di sini di bagian N dia menjelaskan mengenai sampelnya. Kemudian untuk output yang kedua yaitu independent sample t-test. Nah, langsung saja kita masuk. Sebelum kita menjelaskan mengenai hasil outputnya, kita harus mengetahui dulu dasar pengambilan keputusan uji T2 pihak independen. Yang pertama, jika nilai signifikan T-tailored lebih kecil dari 0,05, maka artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan sebaliknya, yang kedua, jika nilai signifikan T-tailored lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini kita lihat pada bagian nilai signifikannya itu adalah nilai signifikan T-tailored-nya itu adalah 0,001, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Nah, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dari hasil output signifikan T-tailored-nya 0,001 lebih kecil dari 0,005, maka artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.